Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu kenikmatan, terutama nikmat sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam dan memberikan petunjuk kita menuju jalan yang benar. Nah, sekarang Miss Sulfi akan menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat untuk menjalani ibadah puasanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman yang Miss cintai, tahu nggak kalian? Manusia dilahirkan ke bumi ini semua dalam keadaan suci dan bersih loh. Seperti di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang artinya setiap manusia yang dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan suci. Maka ketika teman-teman kelak sudah dewasa, teman-teman harus memulai dari diri sendiri, seperti mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita perbuat dan juga amalan-amalan yang kita kerjakan. Miss ambil contoh, ketika kita meminjam pensil teman kita, maka sikap tanggung jawab kita harus mengembalikan pensil tersebut atau menggantinya dengan yang baru. Jangan sampai kita lari dari tanggung jawab karena Allah benci dengan perbuatan tercela. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah sifat suatu kaum sampai mereka merubah sifat dirinya sendiri. Teman-teman yang Miss cintai, maksud dari ayat Al-Quran tadi, yang merubah sifat kita itu ya diri kita sendiri untuk menjauhi perbuatan yang buruk. Maka kita harus bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Asr ada 4 nasihat agar kita tidak termaksud orang-orang yang merugi. Yang pertama yaitu alladzina yu'minu, yang artinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada yang tahu nggak apa artinya iman? Kata iman itu diambil dari bahasa Arab, yaitu yakin atau percaya. Maka di dalam ajaran agama Islam, kita wajib mengetahui rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada utusan-utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Setiap muslim itu wajib meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah. Juga wajib meyakini kepada malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui teman-teman, yaitu ada Jibril, Mikail, Israfil, Yuzrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Kemudian kita juga wajib meyakini kitab-kitab Allah ada 4, yaitu kitab Zabur,
kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita juga wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu, yaitu ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, yaitu ada Adam, ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meyakini akan adanya hari kiamat dan juga qada dan qadarnya Allah. Teman-teman yang miscintai, nasihat yang kedua agar kita terhindar dari kerugian yaitu wa'amilus sholihati, yang artinya mengerjakan amal-amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan atau amalan baik sesuai dengan syariat agama yang mendatangkan kebaikan. Bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain. Seperti ambil contoh, menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita menjaga kebersihan, maka yang merasa senang bukan diri kita sendiri saja, tetapi orang lain pun ikut senang melihat kalau lingkungan kita menjadi bersih dan rapi. Kemudian nasihat yang ketiga yaitu wattawassau bil haqqi, yang artinya saling menasihati untuk kebenaran. Jika kita melihat ada teman kita yang tidak sholat, maka kewajiban kita sebagai sesama muslim harus menasihatinya bahwa meninggalkan sholat adalah perbuatan yang dosa. Dan apabila ketika kita sedang dinasihati oleh orang lain, maka sikap kita yaitu harus mendengarkan nasihatnya dan juga berterima kasih kepada orang yang telah menasihatinya. Dan nasihat yang terakhir yaitu wattawassau bis sabr, yang artinya saling menasihati untuk kesabaran. Ambil contoh, teman kita ada yang terkena musibah, maka sikap yang harus kita lakukan kepada teman yang terkena musibah yaitu menasihati untuk kesabaran. Jadi kalau kita sedang tertimpa musibah, maka kita harus bersabar. Karena semakin kita bersabar di dalam suatu musibah, maka semakin cinta Allah kepada kita. Nah, ayo kita tingkatkan lagi ketaatan kita kepada Allah dimulai dari diri kita sendiri dan selalu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang kita perbuat. Sekian dari Miss, syukron alal liqa, afwan alal khoto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.